warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak dalam program pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Pak Yupa. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur umum dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat memahami struktur umum dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Minggu lalu sudah Bapak jelaskan mengenai struktur teks laporan, di mana struktur teks laporan dibagi menjadi dua bagian penting, yaitu pernyataan umum dan juga uraian. Hari ini, kita akan belajar mengenai struktur teks laporan yang umumnya digunakan pada saat percobaan. Yang pertama, judul. Judul ditulis secara lengkap disertai objek penelitian dan metode yang digunakan. Bisa juga disertai teori yang digunakan. Contohnya, laporan percobaan membuat pelangi buatan. 2. Tujuan. Bagian tujuan berisi tujuan dilakukannya percobaan. Misalnya, untuk mengetahui cara membuat pelangi buatan secara sederhana. 3. Kajian teori. Bagian kajian teori berisi teori yang digunakan sebagai pedoman dalam percobaan. Dan yang keempat, alat dan bahan. Pada bagian ini ditunjukkan alat yang digunakan dalam percobaan, serta bahan-bahan yang diperlukan. Misalnya, dalam percobaan membuat pelangi sederhana, maka alat dan bahan yang diperlukan antara lain: 1. Air secukupnya. 2. 1 buah kaca. 3. 1 buah gelas kaca. 4. 1 buah senter. Dan 5. Ruangan gelap. Struktur teks laporan percobaan yang kelima yaitu adalah prosedur atau langkah kerja. Pada bagian ini disebutkan langkah-langkah yang dilakukan dalam percobaan. Perhatikan contoh prosedur atau langkah kerja percobaan membuat pelangi sederhana berikut ini. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, tuangkan air ke dalam gelas yang telah disiapkan. Yang ketiga, letakkan gelas berisi air di atas meja. Yang keempat, masukkan kaca ke dalam gelas secara serong. Yang kelima, buatlah ruangan setertutup mungkin sehingga tidak ada cahaya yang memungkinkan untuk masuk. Yang keenam, sorotkan cahaya senter ke kaca di dalam gelas. Dan yang ketujuh, perhatikan pelangi yang muncul di sudut kaca. Struktur yang keenam itu adalah hasil percobaan. Pada bagian ini, hasil percobaan disampaikan berdasarkan fakta yang diperoleh melalui percobaan yang telah dilakukan. Misalnya, hasil percobaan pelangi terbentuk di sudut kaca di dalam gelas. Struktur yang ketujuh adalah pembahasan. Pada bagian pembahasan berisi analisis data dari hasil percobaan berdasarkan teori yang digunakan. Hasil percobaan dianalisis dan dikaitkan dengan teori yang digunakan. Perhatikan contoh percobaan membuat pelangi buatan. Pelangi terbentuk karena cahaya dari senter dibiaskan oleh air dalam gelas sehingga tercipta pelangi di sudut kaca. Ketika cahaya senter menembus melewati air, cahaya tersebut akan dibiaskan menembus kaca dan keluar menjadi spektrum warna pelangi. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, pelangi terbentuk melalui beberapa proses, yaitu 1. Cahaya senter melewati air di dalam gelas. Yang kedua, cahaya dibiaskan kemudian dibelokkan membentuk spektrum warna pelangi. Dan yang ketiga, terbentuklah pelangi pada sudut kaca. Struktur yang ke-8 adalah simpulan. Bagian simpulan berisi simpulan hasil percobaan. Contohnya, pelangi terbentuk akibat pembiasan cahaya oleh tetesan air, sehingga cahaya dibelokkan dan berpindah tempat
menghasilkan warna-warna yang terpisah yang disebut spektrum warna. Spektrum warna tersebut antara lain merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Hal tersebut dibuktikan dengan cahaya dari senter yang dibiaskan oleh air di dalam gelas sehingga menghasilkan pelangi di sudut kaca dalam gelas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Kaidah kebahasaan pertama yaitu menggunakan kata tugas hubungan logis. Kata tugas hubungan logis merupakan kata tugas yang menerangkan hubungan logis antara unsur sebelum dan sesudah kata tugas. Kata tugas digunakan agar tiap kalimatnya koheren. Contoh kata tugas hubungan logis antara lain ketika, maka. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan. Misalnya, pembiasan memisahkan cahaya putih menjadi spektrum warna yang berbeda-beda. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif merupakan kata kerja yang digunakan di dalam kalimat aktif, yaitu ketika subjek kalimat melakukan suatu perbuatan, umumnya kata kerja aktif dibentuk dengan imbuhan me dan ber. Contohnya, mendengar, mengasah, mengendus, berwarna, mengaitkan, memisahkan, membiaskan, menerangkan, menggunakan, dan sebagainya. Dan kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kalimat fakta. Kalimat fakta merupakan kalimat yang berisi fakta yang isinya dapat dibuktikan kebenarannya. Kaidah kebahasaan yang kelima banyak menggunakan nomina dan frasa nominal. Dan kaidah kebahasaan yang keenam adalah beberapa laporan teks percobaan menggunakan istilah teknis atau istilah khusus bidang ilmu tertentu tergantung dari objek percobaan.